Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Hidayah dengan NIM Y1Q025100072. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa istilah. Sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan apa itu istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang kita gunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang membutuhkan waktu untuk menjelaskannya. Bahasa istilah itu memiliki makna khusus dalam bidang tertentu, jadi kita tidak boleh sembarangan untuk memakainya. Baik teman-teman, bahasa istilah itu mempunyai pengelompokan berdasarkan bidangnya masing-masing. Contohnya dalam hukum, bidang, dan politik. Contohnya seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selanjutnya contohnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Contohnya seperti defisit, aset, modal, dan lain-lain. Contoh lagi dalam bidang ilmu kesehatan. Contohnya seperti pandemi, vaksin, gejala, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, bahasa istilah itu mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama adalah untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi. Bayangkan jika tidak ada bahasa istilah, kita akan menjelaskan sesuatu itu dengan lama dan membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Selanjutnya, menjelaskan pengertian agar tidak terjadi salah paham. Karena bahasa istilah itu mempunyai makna khusus dan tidak ganda, maka ketika kita berkomunikasi dengan bahasa istilah, kita tidak akan salah paham. Selanjutnya, mendefinisikan sesuatu yang panjang lebar menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Jadi bahasa istilah itu menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir adalah mempersatukan para ahli di bidangnya dalam berkomunikasi. Jadi para ahli di bidangnya tersebut mudah berkomunikasi dengan bahasa istilah, dikarenakan bahasa istilah itu sudah mempunyai pengelompokan berdasarkan bidangnya masing-masing. Selanjutnya, apa sih kendala kita menggunakan bahasa istilah? Jadi bahasa istilah itu meskipun kita sangat membutuhkan bahasa istilah, tapi bahasa istilah juga memiliki kendala. Yang pertama, bahasa istilah itu sulit dimengerti oleh orang awam. Ketika kita berbicara dengan bahasa istilah, kita harus tahu lawan bicara kita ini orang awam atau orang yang sudah tahu bahasa istilah dalam bidangnya tersebut. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa istilah secara sembarangan karena orang awam tidak bisa mengerti bahasa istilah. Selanjutnya, bahasa istilah itu kadang suka diambil dari bahasa asing, jadinya kita sulit untuk menghafal bahasa istilah tersebut. Selanjutnya, bahasa istilah itu bisa bermakna berbeda dalam berbeda bidang. Maksudnya, saya tadi menjelaskan bahasa istilah mempunyai makna khusus kan. Akan tetapi, ketika kita menggunakan bahasa istilah tersebut dalam bidang yang berbeda, maka artinya ikut berbeda. Jadi kita harus tahu kapan dan di mana kita menggunakan bahasa istilah tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi kendala-kendala tersebut? Yang pertama, kita bisa menjelaskan bahasa istilah itu setelah kita menyebutkannya. Jadi setelah kita menyebutkan bahasa istilah tersebut, kita harus jelasin apa sih yang dimaksud dengan kata tersebut itu. Selanjutnya, kita harus menggunakan bahasa istilah yang sudah disepakati oleh semua orang atau bahasa istilah yang baku. Jadi kita tidak boleh berkomunikasi dengan bahasa istilah yang tidak disepakati semua orang atau yang tidak baku. Nanti orang lawan bicara kita itu tidak mengerti. Selanjutnya, kita harus menyesuaikan pengetahuan lawan bicara kita. Sampai mana sih, sejauh mana dia paham dengan bahasa istilah. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa istilah yang sangat sudah tinggi sekali bahasa istilahnya, tetapi lawan bicara kita tidak familiar dengan bahasa istilah tersebut. Nanti itu bisa terjadi salah paham. Jadi teman-teman, bahasa istilah itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Ketika waktu terus berjalan, maka ilmu pengetahuan pasti akan semakin banyak, teknologi bakal semakin maju, dan ilmu pengetahuan akan semakin melesat. Jadi kita membutuhkan bahasa istilah baru untuk mendefinisikan sesuatu yang rumit untuk dijelaskan di depannya. Jadi teman-teman, pesan saya, pelajarilah bahasa istilah karena bahasa istilah itu sangat mempermudah kita dalam berkomunikasi untuk orang-orang dalam bidang tertentu. Ketika kita berbicara dengan orang awam, maka kita dianjurkan tidak menggunakan bahasa istilah. Tetapi ketika kita mau menggunakan bahasa istilah, maka setelah kita berbicara, kita jelasin bahasa istilah itu
yang kita maksud itu seperti apa gitu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out, and do all the thoughts, I'm a bitches on the line.